Era Jaya itu meyakini bahwa keberhasilan learning and development itu menjadi tanggung jawab semua pihak di organisasi. Dari mulai karyawan sebagai pembelajar gitu ya, mereka harus memastikan tahu apa yang dipelajari, tahu bagaimana mengimplementasikan, sampai dengan tahu bagaimana mengubah knowledge mereka menjadi skill dan attitude untuk bisa mendorong performance mereka di posisinya mereka. Lalu yang kedua, leader juga berperan penting karena keterlibatan leader dari mulai kita menganalisa kebutuhan learningnya, lalu kebersamaan atau koordinasi dalam penyusunan kurikulum, pemberian konteks dari pembelajaran, lalu juga sampai tahap evaluasi. Lalu yang ketiga, tentu saja organisasi ya harus mampu menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana baik fisik maupun peraturan gitu ya, agar memastikan pembelajaran dan pengembangan bisa dilakukan oleh semua pihak. Kalau kita bilang efisiensi atau efektivitas, artinya yang kita berikan memang yang dibutuhkan. Kebutuhan pembelajaran bukan datang dari Era Jaya Corporate University, tapi kita bekerja sama dengan leader di masing-masing unit untuk selalu bisa menganalisa kebutuhan. Lalu ketika kebutuhan sudah dianalisa, Era Jaya Corporate University akan membantu mendesain dan mendevelop pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dan dalam implementasinya, untuk menjaga efektivitas itu, pada tahap implementasi kita juga melibatkan leader sampai pada evaluasi. Jadi memang apa yang dikerjakan, apa yang dipelajari sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit atau divisi. Karena pembelajaran dan kebutuhan ini berasal dari unit atau divisi masing-masing, dari leader masing-masing, maka setiap kali perubahan sudah ada proses yang terjadi di mana leader akan menginformasikan bahwa satu kompetensi misalnya gitu ya, itu sudah berubah terkait dengan mungkin ada pengembangan tambahan gitu ya, atau profisiensinya sudah berubah, atau bahkan yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada gitu. Jadi memang untuk menjaga efektivitas kita selalu bekerja sama dengan leader dari masing-masing unit atau divisi. Segala kebutuhan itu datang dari leader-leader di lapangan gitu. Jadi ketika ada perubahan atau ketika ada kompetensi baru yang dibutuhkan, maka kita bisa create gitu. Tapi untuk bisa mengidentifikasi calon-calon pemimpin atau calon-calon leader di Era Jaya Corporate University bekerja sama dengan assessment centernya Era Jaya. So Era Jaya punya assessment center. Assessment center ini yang memotret apakah karyawan yang bersangkutan memiliki potensi untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Era Jaya Corporate University sendiri sudah memiliki development program untuk setiap level. Itu sudah ada kurikulumnya, sudah ada modulnya, sudah terjadi juga beberapa batch dari mulai supervisor development program, lalu first managerial development program, lalu middle managerial development program, general manager development program, sampai future vice president development program. So we have a quite comprehensive development program, dan itu orang-orang yang bisa atau eligible untuk masuk ke kelas itu adalah orang-orang yang sudah dipotret oleh assessment center. Dilihat apakah memiliki potensi yang cukup atau tidak untuk bisa masuk kelas, karena kelasnya lumayan berat dan di akhir dari kelas itu peserta harus membuktikan ya dengan cara creating project, lalu mempresentasikan projectnya di depan leader dan juga BOD jika itu levelnya memang lebih tinggi. Kalau levelnya sudah vice president gitu ya, itu kita sudah harus kerjasama dengan pihak lain sejujurnya gitu, karena memang very high level. Selama penyusunan project itu juga akan di-guide oleh coach dari luar. Jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kenapa? Karena di akhir periode yang bersangkutan harus present di panel BOD. Impact-nya juga harus lebih besar. Konsiderasi bukan hanya satu divisi tapi juga antar divisi gitu ya. Lebih complicated lah secara project. Dan sampai sekarang sih kita bisa fulfill sampai 90% ya. Jadi 90% leader, terutama untuk yang existing business yang kita sudah tahu kompetensinya, kita sudah punya modul dan resources-nya, kita bisa fulfill sampai 90% leader dari dalam. Untuk leader yang dari luar biasanya memang untuk bisnis yang baru atau memang yang kita tidak punya resources-nya dari dalam gitu sih. Actually Era Jaya itu menerapkan prinsip pembelajaran 10-20-70. Jadi 10 itu artinya formal learning atau self learning. It can be done di LMS gitu ya. Lalu 20 itu adalah social learning, di mana pembelajar mendapatkan kontekstualisasi dari apa yang sudah dipelajari di kelas atau self learning. Dan 70 adalah
kesempatan mereka untuk bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari plus dengan kontekstualisasi yang tadi, supaya mereka tahu sebetulnya apa yang mereka pelajari itu bisa diimplementasikan atau tidak. Prinsip 10-20-70 ini yang kita masukkan ke dalam LMS. Di LMS atau di Clip ya, LMS kita namanya Clip. Jadi di Clip karyawan bisa belajar secara mandiri atau bisa juga register untuk in-class jika pembelajaran terjadi in-class. Setelah melakukan pembelajaran 10, maka karyawan akan lanjut ke pembelajaran 20. Jadi di mana dia harus mengerjakan satu assignment. Assignment itu harus di sign off atau di acknowledge oleh atasannya. Lalu di 70 atasannya harus memberikan kesempatan untuk dia menerapkan apa yang dia pelajari, sehingga pembelajaran itu betul-betul terjadi secara menyeluruh. Ketiga tahap ini sudah kita embed di dalam LMS. Jadi secara data itu sudah terrekord secara digital karena memang semuanya terjadi di LMS. Corpus sendiri ada tim komersial. Tim komersial working very closely sama tim operasional dan komersial lah gitu, yang bersentuhan langsung dengan customer. Jadi KPI terkait revenue yang harus di-generate, terus misalnya score service yang harus di-achieve setiap store gitu ya. Itu juga menjadi KPI atau program yang didukung oleh teman-teman komersial. So we have actually more or less 50 trainers untuk memastikan bahwa tim komersial betul-betul tersupport untuk bisa achieve mereka punya KPI in terms of number. Ketika memang sudah ada target gitu ya dari tim komersial, maka kita akan turunkan tuh menjadi program-program apa yang kita bisa create supaya teman-teman di store bisa work lebih efektif dan at the end of the day bisa achieve goals-nya. And then teman-teman yang di business support dan support function memang tidak bersentuhan langsung dengan komersial, tapi juga mereka punya strategi-strategi kan untuk mendukung komersial gitu. Misalnya tim IT gitu ya, karena target dari tim komersial misalnya sekian, tim IT akan punya strategi untuk menghadirkan misalnya tools baru gitu. Nah, tools baru ini juga butuh training gitu ya. Nah, artinya itu juga akan kita adopt nih menjadi KPI-nya Corpu gitu. What kind of training yang kita bisa accommodate supaya tim IT bisa provide the specific tools supaya again komersial bisa perform dan achieve mereka punya goal gitu. Jadi seperti itu sih prosesnya, mungkin bisa lebih kebayang ya. Tapi kalau untuk RJ Corporate University sendiri, karena memang main responsibility lah ya bisa dibilang adalah pemenuhan kompetensi dari seluruh karyawan di current position-nya. So, memang matriksnya adalah seberapa banyak karyawan yang kompetensinya sudah fulfill untuk bisa mendukung mereka bisa perform secara optimal di posisi masing-masing. Dan juga yang kedua, numbers of leader yang kita bisa create. Itu juga menjadi salah satu kunci keberhasilan ya. Kita bisa lihat impact dari RJ Corporate University. Ada banyak sekali hal yang kita bisa efisiensi in terms of cost gitu ya. Dari cost talent of acquisition, hiring, segala macam itu bisa sangat dipertanggungjawabkan di situ. Jadi memang salah satu yang menjadi kunci keberhasilan Era Jaya di learning and development adalah tadi ya kolaborasi dari semua pihak gitu. Jadi karyawannya sudah tahu mereka itu kenapa sih harus belajar, mereka harus belajar apa sih, kapan sih harus belajarnya gitu, apa aja yang harus dipelajari mereka sudah tahu gitu. Itu membuat mereka jadi craving. Jujur, ketika tidak diatur maka banyak sekali request yang kita dapat gitu dari feedback setelah learning in class gitu. Soal topik segala macam itu actively feedback ke kita gitu. Jadi kolaborasi dari karyawan itu sendiri, lalu leader penting sekali. Justru di Era Jaya kita create learning ecosystem di mana memang leader yang secara aktif menjadi key person di situ. Dari mulai menganalisa kebutuhan, karena mereka yang tahu mereka butuhnya apa di areanya, timnya mereka karakternya seperti apa, lalu sampai juga pendekatan seperti apa yang mereka butuhkan, apakah in class ataukah mereka self learning udah cukup gitu, sampai validasi kurikulum, karena apa yang kebutuhan itu harus kita turunkan jadi kurikulum pembelajaran supaya kita bisa ukur learning outputnya seperti apa gitu, sampai penyusunan modul, contoh kasus apa yang perlu kita masukkan ke situ, implementasi juga penting sekali gitu. Jadi leader memberi kesempatan gitu ya untuk timnya belajar karena sudah tahu itu memang dibutuhkan gitu. Kenapa bisa tahu dibutuhkan? Karena kebutuhan itu datang dari diri sendiri gitu. Sampai pada evaluasi. Jadi evaluasi kita bersama-sama leader mengevaluasi apakah impact yang di awal yang kita sudah set di awal itu learning outputnya sesuai atau tidak. Dan yang terakhir tentu organisasi ya sebagai payung gitu harus bisa menyediakan fasilitas pembelajaran, sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik seperti RJ Corporate University. Lalu ada policy-policy juga yang mendorong karyawan untuk mau maju, untuk mau berkembang, untuk mau
mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang disediakan oleh Rajaya.